Menjadi sosok yang tak terlupakan, rahasia daya tarik sejati. Bayangkan ini, Anda masuk ke sebuah ruangan penuh orang yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Dalam beberapa menit pertama, Anda mulai melihat pola yang menarik. Ada beberapa orang yang tampaknya menjadi pusat perhatian, bukan karena mereka berisik atau mencoba menarik perhatian, tetapi karena kehadiran mereka terasa kuat. Mereka tidak berbicara terlalu banyak, tetapi setiap kata yang mereka ucapkan terasa bermakna. Mereka tidak memaksakan diri untuk disukai, tetapi orang-orang secara alami menghormati dan ingin dekat dengan mereka. Sekarang, bayangkan Anda menjadi orang seperti itu. Bagaimana caranya? Apakah ini hanya bakat alami atau sesuatu yang bisa dipelajari? Dalam video ini, kita akan membahas rahasia daya tarik sejati. Bukan sekedar kebiasaan sosial biasa, tetapi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi yang membuat Anda menjadi sosok yang tak terlupakan. Sebelum kita mulai, klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman Anda juga. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Apa itu daya tarik sejati? Suatu hari, ada seseorang pria bernama Daniel yang datang ke acara reuni sekolahnya setelah 10 tahun tidak bertemu dengan teman-teman lamanya. Dulu dia hanyalah seorang yang biasa saja, tidak terlalu populer, tidak terlalu menonjol, tapi hari itu semua mata tertuju padanya. Teman-temannya penasaran apa yang berubah dari Daniel. Dia tidak menjadi lebih tampan secara drastis. Dia tidak memakai pakaian mahal atau datang dengan mobil mewah. Tapi ada sesuatu dalam cara dia berbicara, cara dia bergerak, dan cara dia berinteraksi dengan orang lain yang membuat semua orang ingin lebih mengenalnya. Rahasia Daniel, dia memahami prinsip daya tarik sejati. Daya tarik sosial bukan sekedar soal penampilan dan status. Itu adalah tentang bagaimana Anda membuat orang lain merasa saat berada di dekat Anda, dan itu bisa dipelajari. Bagian 2. Prinsip keaslian. Orang paling menarik bukanlah mereka yang berusaha keras untuk menyenangkan semua orang, tetapi mereka yang berani menjadi dirinya sendiri. Ada seorang wanita bernama Sarah yang terlalu berusaha mengikuti tren. Dia selalu berpakaian seperti orang-orang di sekitarnya, berbicara seperti mereka, bahkan berpura-pura menyukai hal-hal yang sebenarnya dia tidak pedulikan, hanya agar diterima. Hasilnya apa? Dia memang sering dikelilingi banyak orang, tapi tidak ada satupun hubungan yang benar-benar dalam dan bermakna. Sebaliknya, ada temannya Lina tidak peduli dengan tren. Dia hanya melakukan apa yang dia sukai, berbicara dengan jujur, dan tidak takut jika ada orang yang tidak setuju dengannya. Anehnya, justru Lina yang lebih dihormati dan lebih menarik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang lebih tertarik pada seseorang yang asli, bukan yang berpura-pura. Cara menjadi autentik. Yang pertama, jangan takut berbeda. Jika Anda punya pandangan sendiri, ungkapkan dengan sopan. Yang kedua, jangan berpura-pura menyukai sesuatu yang hanya untuk diterima. Yang ketiga, kenali nilai dan prinsip Anda, lalu hiduplah sesuai dengan itu. Bagian 3. Daya tarik emosi tenang. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tetap tenang dalam situasi sulit, sementara orang lain panik? Di dunia yang penuh dengan kekacauan, orang yang bisa mengendalikan emosinya adalah seperti oasis di tengah padang pasir. Ada seseorang pria bernama Arman yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Suatu hari, ada masalah besar di proyeknya, dan semua orang di timnya panik, saling menyalahkan,
dan kehilangan arah. Tapi Arman tetap tenang. Dia tidak ikut dalam kepanikan, tidak terbawa emosi, dan tetap berpikir jernih. Dalam waktu singkat, dia menemukan solusi dan timnya kembali percaya diri. Apa yang terjadi setelah itu? Atasannya mulai lebih menghormatinya. Rekan-rekannya mulai mendekatinya untuk meminta saran, dan dia dipromosikan lebih cepat daripada yang lain. Ketika Anda bisa menjaga ketenangan di saat orang lain panik, Anda akan secara alami menjadi pemimpin dan magnet bagi orang-orang di sekitar Anda. Latih ini dengan cara: yang pertama, selalu ambil napas dalam sebelum merespons sesuatu yang memancing emosi. Yang kedua, fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan, bukan yang tidak bisa. Yang ketiga, jangan bereaksi secara impulsif. Beri jeda sebelum bertindak atau berbicara. Bagian 4. Seni berbicara sedikit tapi bermakna. Ada seorang pria tua bijak di sebuah desa. Dia jarang berbicara, tetapi setiap kali dia membuka mulut, semua orang diam dan mendengarkan. Sebaliknya, ada seorang pemuda yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dia berbicara tanpa henti, mencoba terlihat pintar, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan apa yang dia katakan. Apa yang membuat si pria tua lebih menarik? Karena dia hanya berbicara ketika perlu, dan kata-katanya selalu bermakna. Jika Anda ingin menarik perhatian orang lain, kurangi berbicara, tapi buat setiap kata Anda menjadi berarti. Latih ini dengan jangan berbicara hanya untuk mengisi keheningan. Yang kedua, dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Yang ketiga, saat berbicara, gunakanlah kata-kata yang jelas, kuat, dan bermakna. Bagian 5. Prinsip memberi tanpa mengharap balasan. Ada dua tipe orang di dunia ini. Yang pertama, orang yang memberi sesuatu karena berharap mendapatkan sesuatu kembali. Yang kedua, orang yang memberi dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Yang mana menurut Anda yang lebih menarik? Orang yang benar-benar menarik adalah mereka yang memberi dengan tulus, baik itu ilmu, waktu, atau bantuan tanpa mengharap imbalan. Kenapa? Karena ketika seseorang melihat bahwa Anda tulus, mereka akan merasa lebih dekat dengan Anda. Jadi kesimpulannya, daya tarik sejati adalah pilihan. Menjadi sosok yang menarik bukan tentang menjadi yang paling tampan, paling kaya, atau paling populer. Itu tentang bagaimana Anda membuat orang lain merasa di sekitar Anda. Ketika Anda menjadi autentik, tenang dalam menghadapi situasi, berbicara dengan bermakna, memberi dengan tulus, maka tanpa perlu berusaha berlebihan, orang-orang akan tertarik kepada Anda. Jika Anda ingin lebih banyak pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.